Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya sedang membuatkan video mulai pemrosesan lahan, kemudian pindah tanam, dan bagaimana tata cara pindah tanamnya, apa yang saya lakukan. Maka dari itu silahkan tonton video ini agar teman-teman tidak gagal paham. Terima kasih selama ini telah mensupport kami dan selalu mendukung perkembangan channel Heri Petani Indonesia. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya sedang membuatkan video ke teman-teman semua, mulai dari proses lahannya, penaburan pupuk kandang, dan juga penaburan kapur dolomit. Untuk lahan ini saya tidak menggunakan pupuk kimia teman-teman, saya hanya menggunakan pupuk kandang, kemudian yang kedua adalah kapur dolomit. Dan ini pupuk kandangnya sudah saya taburkan. Usahakan pupuk kandang yang sudah difermentasi teman-teman, jadi sudah lembut sekali, bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman cabai. Dan rencana lahan ini akan saya tanami, yang pertama adalah melon, yang kedua adalah saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai. Dan ini saya sedang melakukan pembuangan kapur dolomit ataupun kapur pertanian. Jadi jeda 3 hari dari pembuangan pupuk kandang, kemudian baru saya tabur menggunakan kapur pertanian ataupun kapur dolomit. Dan nanti setelah itu baru saya lakukan penutupan menggunakan plastik mulsa. Dan untuk lebar bedengan ini teman-teman, ini 95 cm, kemudian untuk jarak bedengannya 85 cm. Dan nanti rencana akan saya bikin 2 baris. Baris yang pertama adalah untuk tanaman melon, maksud kami baris yang kiri adalah untuk tanaman melon, dan baris yang kanan untuk tanaman cabai. Setelah kapur dolomit ditaburkan teman-teman, usahakan bedengan ataupun gelutan ini dibentuk kembali sehingga kapur dolomit itu tertutup, dan tunggu sekitar 5 ataupun 4 hari kemudian baru dilakukan penutupan menggunakan plastik mulsa. Ini kondisi bedengannya yang sudah dirapikan. Nanti setelah itu baru saya kocor menggunakan air. Tujuannya apa? Agar tanah yang masih
belum halus itu nanti bisa lembut, sehingga membuat pemasangan mulsa itu lebih mudah dan lebih gampang. Dan ini plastik mulsanya juga sekalian saya pasang seperti biasa. Saya melibatkan saudara kami dan juga teman kami. Nanti setelah pemasangan plastik mulsa dan juga pelubangan plastik mulsa, saya hanya membuatkan ukuran saja teman-teman. Nanti setelah itu baru saya lakukan pindah tanam. Dari pindah tanam sampai pemupukan, penyepraian itu saya lakukan sendiri. Saya tidak mau melibatkan orang lain karena untuk penyepraian menggunakan insektisida ataupun fungisida itu harus benar-benar dengan dosis yang tepat dan sasaran yang tepat, sehingga membuat tanaman itu bisa maksimal pertumbuhannya. Dan ini semua sudah selesai pemasangan plastik mulsa. Setelah ini baru saya lakukan pelubangan plastik mulsanya. Untuk pelubangan plastik mulsanya saya menggunakan kaleng, tapi ini saya beli yang sudah jadi teman-teman. Diameternya sekitar 10 cm. Ini tengah-tengah ini saya lubangi, rencana nanti untuk tanaman melon, kalau tidak untuk pemupukannya. Jadi dua tanaman itu saya membuat lubang satu untuk dua tanaman, yaitu yang pertama adalah tanaman cabai, yang kedua adalah tanaman melon. Dan tanaman cabainya insya Allah nanti akan saya pindah tanamkan terlebih dahulu, dan nanti untuk tanaman melonnya menyusul setelah tanaman cabai itu berusia 10 hari setelah pindah tanam. Tujuannya apa? Kalau tanaman cabai nanti terlalu kecil, kadang-kadang pohon melonnya sudah tinggi, membuat tanaman cabai itu bisa terkena virus Gemini ataupun mudah sekali terkena keriting. Makanya saya usahakan tanaman cabai dulu, baru saya lakukan pindah tanam tanaman melonnya. Untuk media pelubangan plastik mulsa saya hanya menggunakan kayu teman-teman, kayu yang sudah kering kemudian saya bakar di dalam tempat pelubangan plastik ini. Saya tidak menggunakan arang karena di sini arangnya itu cepat sekali teman-teman, tidak terlalu panas karena bukan arang dari kayu tapi arang dari serbuk kayu yang bekas gergajian itu teman-teman. Ini untuk jarak tanamnya 60 cm ini tengah-tengah ini, dan jarak tanam tanaman cabainya 75 cm karena tanaman cabai hanya satu baris. Dan ini sekalian saya melakukan pindah tanam teman-teman. Usia bibit ini sekarang 34 hari setelah pindah tanam dan sudah memasuki daun ke 8 teman-teman. Kenapa saya melakukan 35 hari ataupun 32 hari setelah pindah semai? Tujuannya ini cuaca lagi sedang panas-panasnya. Jika bibit itu sudah agak tinggian, resiko untuk mengenai plastik mulsa bisa diminimalisir teman-teman. Ini bibitnya sangat subur sekali dan sudah memasuki daun ke-8, ada yang memasuki daun ke-9 teman-teman. Karena plastik mulsa jika cuaca itu sangat panas sekali, biasanya walaupun benih atau walaupun bibit yang kita tanam ini sudah tinggi, biasanya agak layu. Kalau kita tidak pandai-pandai untuk melakukan pindah tanam secara teliti, usahakan nanti setelah pindah tanam posisi bibit cabai tersebut berdiri tegak teman-teman, jangan sampai ndoyong ke kanan, ke kiri, ke utara dan ke timur. Tujuannya agar tidak menyentuh plastik mulsanya terkecuali cuaca agak redup. Dan usahakan untuk pindah tanamnya itu dilakukan di pagi hari dari jam 6 sampai jam 10 teman-teman. Kalau sore dari jam 3 sampai selesai. Usahakan jangan dilakukan di siang hari. Tujuannya untuk meminimalisir kelayuan bibit cabai yang kita pindah. Ini nanti setelah itu baru saya bawa ke kebun untuk saya pindah tanamkan, dan ini sudah saya susun semua, tinggal melakukan pindah tanamnya. Dan mohon maaf ini saya tidak bisa membuatkan atau mencontohkan, tapi insya Allah teman-teman sudah bisa karena tidak ada yang megangi kamera. Dan nanti setelah itu, setelah ini selesai semua, baru kita menunggu bibit melonnya. Bibit melon sudah saya semai beberapa hari yang lalu. Insya Allah nanti 9 hari setelah semai akan saya pindah tanamkan
di bagian yang 2 lubang itu. Tapi saya kurang tahu nanti apakah saya taruh di tengah-tengah ataupun saya taruh di pinggir. Kalau saya taruh di tengah-tengah, otomatis pemupukannya di pinggir dan tanaman cabai pun harus dilakukan dengan pemupukan sendiri. Tapi kalau di pinggir itu insya Allah untuk sekali pemupukan itu bisa 2 tanaman, yaitu tanaman cabai dan juga tanaman melonnya. Silahkan teman-teman tonton terus video di channel Heri Petani Indonesia. Siapa tahu video-video yang saya upload bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa dijadikan referensi, saling sharing, saling belajar bersama agar kita bisa tahu tata cara bercocok tanam tumpang sari tanaman melon dan juga tanaman cabai. Terima kasih selama ini telah mensupport kami dan selalu mendukung channel Heri Petani Indonesia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ini teman-teman, pindah tanamannya sudah selesai saya lakukan. Setelah itu baru saya lakukan pengocoran. Usahakan dikocor sampai jenuh air. Tujuannya apa? Agar tanah yang di bawah pohon cabenya itu padat. Tujuannya apa? Nanti jika ada hujan terlalu tinggi, biar posisi tanaman cabai itu tidak tergeser kalau sudah mulai kita siram. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengurangi tingkat kelayuan tanaman cabai yang sudah kita pindah tanamkan. Apalagi ini cuacanya sangat panas sekali. Oke teman-teman, mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.